Halo, selamat siang semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem persarafan, yaitu sel-sel saraf. Sistem saraf tersusun dari dua jenis sel. Jenis sel pertama yang kita sering dengar yaitu neuron, dan jenis kedua yaitu neuroglia. Tapi, meskipun kita lebih sering dengar kata neuron, sebenarnya neuroglia yang ada di dalam tubuh kita itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan neuron. Jadi, apakah yang membedakan neuron dan neuroglia? Kita mulai dengan neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal. Contohnya di sini, ketika kita akan menggerakkan tangan kita, nanti otak kita akan mengirim sinyal ke neuron dan akan disampaikan ke otot tangan kita agar tangan kita bisa bergerak, atau misalnya jari kita lagi meraba sebuah permukaan yang kasar. Misalnya, permukaan kayu yang kasar, itu adalah contohnya ya. Maka neuron-neuron pada daerah jari kamu itu akan mengirim sinyal ke otak kamu agar otak kamu atau otak kalian atau otak kita semua dapat menginterpretasi bahwa kayu ini permukaannya kasar. Jadi neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi, dan informasinya itu seperti sinyal. Nah, kalau berbicara tentang neuroglia, dia tidak bisa mengirim sinyal. Neuroglia akan berperan sebagai cheerleader untuk neuron yang akan kerja keras, yang akan mengirim-ngirim sinyal. Neuroglia ini akan memberikan nutrisi pada neuron dan juga oksigen. Pokoknya, neuroglia akan mendukung neuron agar neuron dapat bekerja secara optimal. Sel-sel saraf kita, yaitu neuron dan neuroglia, tadi akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita, sehingga sistem saraf itu memiliki dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini tersusun atas dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, karena namanya sistem saraf pusat, berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di dekat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Nah, sekarang kita masuk pada otak. Di sini kita bisa melihat ada bagian otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord dalam sistem saraf pusat atau central nervous system. Kita masuk pada pengertian otak. Jadi otak adalah organ yang tersusun dari 100 miliar neuron, dan otak terletak dalam tengkorak kita, dan lebih tepatnya dia terletak dalam cranial cavity. Cavity artinya adalah rongga, dan cranial artinya brain case atau tempat menyimpan otak. Jadi otak itu terletak di dalam rongga tengkorak kita yang bernama cranial cavity. Nah, tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi cranial cavity dan melindungi otak disebut sebagai tulang cranial atau cranial bone, dan ada 8 buah, yaitu 8 buah tulang ya teman-teman. Tulang kranial yang letaknya yaitu di bagian belakang bawah kita disebut tulang official atau tulang official. Dan pada tulang official ini terdapat sebuah foramen atau lubang, dan foramen itu kita sebut magnum. Dengan arti lain, magnum artinya adalah besar. Jadi jika kita gabungkan, foramen magnum artinya lubang yang besar. Melalui foramen magnum, otak kita dan sumsum tulang belakang kita akan terhubung. Sumsum tulang belakang kita itu tersusun dalam 100 juta.
kita masuk pada sumsum tulang belakang. Lalu, sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh vertebral column atau tulang belakang. Jadi, posisinya seperti ini. Bisa kita lihat ada di gambar. Posisinya seperti ini. Vertebral column. Sekarang bisa kita lihat beginilah gambar dari vertebral column. Sekarang kita masuk pada sistem saraf selanjutnya, yaitu sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Jadi saya ulangi, kita masuk pada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Di sini, tepi adalah bagian bidang permukaan yang di luar. Jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu tidak mengumpul di pusat tubuh seperti saraf pusat, melainkan dia akan menyebar ke tepi-tepi atau ujung dari tubuh kita. Jadi, sistem saraf tepi adalah segala sistem jaringan saraf yang letaknya di sisi saraf luar. Jadi bisa kita mengerti ya teman-teman, kalau sistem saraf pusat berada di pusat, kalau sistem saraf tepi dia terletak di saraf-saraf yang letaknya di luar. Sistem saraf tepi terdiri dari beberapa komponen. Jadi kita akan belajar tentang nervus. Jadi di saraf tepi ini kita akan belajar nervus ya. Tapi sebelum itu kita akan belajar anatomi neuron dulu. Pada neuron ada bagian-bagian jaring yang disebut dendrit yang berguna menerima stimulus yang nanti akan merangsang neuron untuk mengirim sinyal. Lalu struktur yang nyambung dengan dendrit ini memiliki inti sel, yaitu soma atau badan sel. Lalu dari badan sel ini akan muncul bagian buntut panjang yang bernama akson. Jadi pada bagian sel ini akan muncul bagian buntut panjang yang bernama akson. Itu adalah akson terminal. Selanjutnya kita masuk pada yang di bawah, itu adalah akson terminal. Nah, jadi akson terminal itu artinya akhir atau batas akhir dari akson tersebut. Sekarang kita masuk pada saraf tepi atau nervus. Jadi nervus ini adalah sistem yang tersusun dari 100 atau ribuan akson bersama dengan jaringan ikat atau pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat struktur ini satu tabung nervus ya teman-teman. Dan bagian tabung tipis itu adalah satu buah akson, dan dalam nervus ini ada ratusan sampai ribuan akson, dan di sekelilingnya ada pembuluh darah yang merah yaitu arteri, dan yang biru adalah vena. Kita pasti sudah mengetahui ini kan? Nervus ada dua macam, yaitu cranialis dan spinalis. Dan dari namanya bisa kita ketahui, cranialis berhubungan dengan otak. Jadi, nervus cranialis akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Lalu, nervus spinalis bisa kita ketahui juga. Spinalis ini berasal dari tulang belakang dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Jadi, nervus cranialis ada 12 pasang dan nervus spinalis ada 31 pasang. Tapi sekarang nervus ini akan berperan dalam lokasi yang berbeda dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Bisa kita ingat cranialis 12 dan spinalis 31. Sekian dari penjelasan saya saat ini, saya ucapkan terima kasih.